Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke pertemuan kedua ya. Berarti ini kalau cepat di pertemuan kedua membahas tentang bab al-i'rab. Kita definisikan di jurumnya dulu seperti biasa. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi lihtilafi al-awamili ad-dakhilati alaiha lafdon au takdiron. Nah, ini definisi i'rab dalam kitab Jurmiyah ya. Nah, kalau di Jurmiyah Indonesia, i'rab perubahannya akhir kalimat sebab amil yang masuk pada kalimat terkadang berubahnya terlihat lafzan, terkadang hanya kira-kira takdiron. Nah, itu di Jurmiyah. Kenapa guys? Karena saya lihat di sini dia adalah taghyir, pokoknya ya. Perubahan pada apa? Pada akhir kalimat. Akhir kalimat itu kalau kita lihat Zaid ini kan kalimat. Ya, satu kalimat ini Zaid. Akhir kalimat berarti huruf dalnya. Perubahan harokat dal ini yang dianggap itu. Apakah akan dun, apakah akan dan, akan ini i'rab namanya. Perubahan akhir pada sebuah kalimat. Nah, perubahannya akhir kalimat sebab apa? Lihtilafil awamil ad-dakhilah. Karena ada amil. Berarti amil ini lafal sebelum kalimat ini. Namanya amil. Amil pasti sebelum lafal ini, sebelum akhir kalimat ini. Kalimat ini apa sebelumnya? Itu berarti amilnya. Kalau amirnya berbeda, pasti i'rabnya akan berbeda. Kalau ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, ya kan? Nah, terkadang perubahannya lafdon terlihat, terkadang hanya kira-kira saja. Nah, lafal zaid ini contoh yang lafdon. Jadi dia kelihatan, dun dan din kelihatan. Tapi ada lafal-lafal yang tidak kelihatan seperti Musa, seperti Qodi, seperti Hulami. Saya tiga contoh karena hanya 3 lafal ini yang berubahnya takdiron. Lafal Musa, lafal Qodi, lafal Hulami ini isim maksur, isim mangkus, isim yang digandengkan dengan ya mutakalim. Berarti intinya 3. I'rab takdiron, lafal Qodi i'rabi kira-kira itu hanya terjadi pada 3 kalimat. Kalimat yang disebut isim maksur, kalimat yang disebut isim mangkus, kalimat yang disebut digandengkan dengan ya mutakalim. Ini pasti i'rabnya kira-kira. Nah, 3 poin ini. Dia nggak mungkin musayu, musayi, musaya, nggak mungkin. Musa saja. Qodi ya nggak mungkin qodiyu, qodiya, qodi masih qodi aja. Dia sebenarnya berubah. Ja'a qodi, misalnya ja'a qodi ai qodiyu kira-kira nih. Ja'a Musa ai musayu kira-kira nih. Ya, ini terjadi pada 3 kalimat saja. Perubahan yang takdiron. Ini kan kita ada lafzan dan takdiron kan. Ini pada isim maksur, isim mangkus dan isim yang gandengkan dengan ya mutakalim. Itu isim takdiron kira-kira. Ini kenapa tidak bisa? Ini kenapa sampai dikira-kirakan? Kalau yang Musa ini karena litta'adur sulit. Kalau Qodi karena listikol berat. Kalau Hulami kenapa? Karena untuk kepantasan. Kepantasan kenapa? Karena ya mutakalim ini harus jatuh setelah kasroh. Kalau harus ya mutakalim tidak bisa jatuh setelah fathah. Tidak bisa jatuh setelah dhammah. Ya, nah ini bahasa nahwunya itu kepantasan. Litanasub kalau nggak salah. Ini lisikol, lita'adur, litanasub. Untuk kepantasan. Ini karena ya mutakalim menutup harokat sebelumnya i ya. Ulami, kolami gitu. Nah, ini perubahan yang lafdon, ini contoh yang takdiron. Jadi poinnya perubahan pada akhir kalimat, ini juga akhir. Yang perubahannya itu sebab amil yang sebelum kalimat ya. Dan amal yang sebelum kalimat itu yang masuk pada kalimat. Dan perubahannya terkadang terlihat, terkadang kira-kira.
Nah, sekarang sedikit membahas ngamil. Ini belum terlalu dijelaskan di jurumnya. Ngamil secara garis besar itu ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi itu ngamil yang terlihat. Amil maknawi tidak terlihat. Ngamil yang maknawi cuma ada dua, maknawi ibtidah, maknawi tajarrud. Cuma ada dua amil ya kan, yang tidak terlihat. Kalau yang ini banyak, itu yang di ngawamil jamnya ada 100-an itu. Iya benar 100. Ngawamil apa? Kamu ngaji ngawamil? Jurjani. Nah itu yang itu yang terlihat ini. Ada 100-an. Banyak, termasuk huruf jar, termasuk fiil. Banyak. Ini masuknya ke sini. Amil yang terlihat. Ini sekedar pengetahuan aja lah, jangan kita bahas. Iya, itu pusing. Yang penting kita tahu ada yang amil yang terlihat, ada yang terlihat gitu. Cukup. Dah, kita bahas ini untuk mengenalkan sedikit aja ngamil gitu ya. Pada intinya kita akan di bab i'rab nih ya, kita tahu kalau i'rab itu ya membahas harokat akhir. Harokat akhir apa? Ya kan? Ya, tergantung amile. Tergantung amile. Nanti kita akan kenal lagi di belakang. Kita pada poin perubahan ini aja. I'rab itu perubahan harokat akhir. Nah, macam perubahan ada 4 ya kan. I'rab ada 4. Ada yang disebut perubahan rofa, ada yang disebut perubahan nasab, ada yang disebut perubahan khafad, ada yang disebut jazm. Nah, kadang ada yang bertanya apa bedanya khafad dengan jar kan. Kadang ada bertanya, kalau jar itu sebutan oleh ulama Bashrah, yang menyebut jar itu ulama Bashrah, yang imamnya Imam Sibawayh itu katanya i'rab jar bukan i'rab khafad. Kalau i'rab khafad itu menurut ulama Kufah atau yang menjadi imam adalah Imam Kisai, ini menyebut khafad bukan jar katanya. Yang mana lah terserah. Yang penting yang nganggolorone kena gue. Fleksibel. Iya. I'rab sing disebut i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, i'rab jazm. Ada 4 macam perubahan. Nanti kita juga akan deteksi perubahan itu apa saja. Setelah tahu macam perubahan rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm, kita tarik lagi ke kalimah untuk menggabungkan bab kalam dengan bab i'rab. Ya kan? Kalimah tadi di bab kalam ada isim, ada fiil, ada huruf. Kita gabungkan, apakah isim, fiil, huruf ini bisa di'irabi? Ya kan? Apakah bisa di'irabi? Huruf semuanya mabni, tidak bisa di'irabi berarti. Conteng, berarti enggak masuk i'rab ini. Iya kan? 100% mabni semua huruf. Aqul harfin mustahiqun bil bina. Nah, itu. Ini kita gandengkan. Kenapa? Ini i'rab fungsinya apa? Ya untuk mengirabi kalimah kan. Nah, itu kita tarik ke kalimah. Kalimah mana yang nanti bisa di'irabi? Karena tidak semua kalimah, termasuk kalimah huruf ini conteng tidak masuk di'irabi. Kalimah fi'il mu'rab apa mabni? Kalimah fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalimah fi'il, kalimah isim juga sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, kalau cuma bedanya kalau kalimah isim 90% mu'rab, 10% mabni. Kalimah huruf kebalikannya, yang mu'rab hanya 10%, yang mabni 90%. Ya kan? Kebanyakan isim mu'rab, sedikit mabni. Kebanyakan fi'il mabni, sedikit yang mu'rab gitu. Jadi kita akan tarik i'rab ini ke yang mu'rab saja, sini sama sini. Jadi enggak ngurusi ini sama ini, enggak. Enggak ngurus, ya kan? Kan ngurusi. Nah, kalau fi'il yang mu'rab ini bisa di'irab bisa apa saja. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Isim yang mu'rab bisa apa? Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Dasarnya falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Kalau di jurumnya Indonesia dasarnya mana? Rafa nasab khafad i'rab bagi isim, rafa nasab jazm i'rab bagi fi'il. Oke. Dasarnya semua. Nah, kita kalau langsung dikasih ini nanti pusing. Kita harus
pancing dengan ini Ya, betul. kalimah kan ini. Kalimah. Kok tiba-tiba irob rofa nasab irob bagi isim, rofa nasab jazm jazm irob bagi fiil, kan tiba-tiba gitu. Kalau di sini kan paling asmanya tiba-tiba begitu. Iya benar. Tapi kita tarik dulu, digabungkan dulu sebenarnya gimana toh. Kalau di jurumnya kan begini langsung, rofa nasab jazm irob bagi fiil, rofa nasab khofat irob bagi isim, dibalik aja kan sama gitu. Kalau di jumlah kan langsung fa'il asma'i, mendalika rafmu nasbu khobtu wala jasma fiha. Isim ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang dalam i'rab yang kita bahas hanya pada isim yang mu'rab. Fi'il juga sama, yang mu'rab yang mabni itu tidak kita bahas. Ya benar-benar masuk. Kalau kita bisa digambarkan lagi ya ini. Fi'il no khofad, isim no jazm, tidak pernah isim di jazm, tidak pernah fi'il di khofad, gitu. Walak-walik insyaallah pemahamannya masih sama. Ini inti kita paham i'rab adalah untuk mengetahui nanti kalimah yang tadi kita bahas di bab kalam mana saja yang bisa di'irabi. Ini dalam pembagian ini mana saja yang bisa bisa berubah. Tadi kan belum kalimah isim fi'il huruf hanya baru tahu ini. Oh ini isim, ini fi'il, ini huruf. Setelah tahu mana isim mana fi'il, kalau sudah tahu isim, nah langsung pertanyaan selanjutnya, oh ini isim, bisa berubah enggak? Nggak bisa. Oh ya berarti udah nggak dibahas. Ini berarti. Oh ini berubah. Oh kalau isim berubah ini pasti ada kemungkinan rofa, kemungkinan nasab, kemungkinan khafad. Nggak mungkin jazm. Nah, nanti kapan kita tahu isim itu rofa, kapan tahu isim itu nasab, kapan tahu khafad, kita masuk tim marfu'atul asma, maf'ulul asma, seperti sama. Iya kan? Banyak ya. Paling banyak. Ini kalau buat tambahan bisa nih. Tambahan untuk tambahan penyemangat. Kenapa i'rab itu rafa dulu, nasab, khafad, jazm? Ini untuk sesuai dengan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harus rafa dulu. Rafa artinya dhammah artinya tinggi. Tinggi itu artinya semangatnya tinggi. Ya. Harus semangat. Orang belajar harus punya semangat tinggi. Orang semangat tinggi pasti dia punya jadwal belajar, punya jadwal mutolaah, punya jadwal hafalan. Orang yang belajar semangat. Kalau sudah bisa semangat harus bisa nasab. Nasab itu fathah. Fathah itu sedang, istiqomah. Sedang itu fathah gitu, itu istiqomah. Kalau sudah bisa semangat, sudah bisa ngatur jadwal, sudah sebagainya, istiqomahkan. Ya. Kalau sudah istiqomah, baru khafad. Berarti kalau sini insya Allah sudah punya sedikit ilmu, sudah punya sedikit punya ilmu, nanti dia mulai merunduk, mulai khafad. Khafad itu kasrah, rendah. sudah mulai turun, sudah mulai berisi, sudah mulai khafad. Tapi merendah itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Iya, rendah hati. Ya, semakin merasa bodoh itu. Semakin merasa sebelum masih banyak yang belum punya itu rendah. Rendah di dalam keilmuan maksudnya. Kalau rendah dalam ketasawufan ini beda lagi nanti. Ini keilmuannya rendah itu merasa rendah karena kosong, ilmunya masih kurang, sekukunya belum ada gitu lah. Nah, terus ini tapi rendah sudah bisa berisi, sudah bisa merendahkan diri terhadap ilmu, itu belum pungkasan dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu pungkasannya jazm, supaya bisa jazm itu sukun, tenang, ketenangan hati. Dari penuntut ilmu ini hatinya harus ini tujuan utama orang menuntut ilmu ini untuk mendapatkan kejazman. Kejazaman hati, kejazaman hidup. Ini sudah jazm, ini bisa menerima pandang, menerima takdir Gusti Allah. Kadang digawe elek, kadang digawe apik, kadang digawe enak, kadang digawe enak. Tapi bisa menerima kabeh, berarti jazm artinya. Pokoknya malah ya, tetap menerima ya. Dekne digowong yang sarong. Jadi kita masih di dekat ini Rofa nih. Ya, jangan dulu ke sini. Apalagi ke sini ya. Kok anteng teman saya. Ya jazm wis ya. Jazm.
Nah, jadi santai kan ini dulu deh. Kalau bisa ini terus di ini nih si koma. Harus urut. Iya, jangan Karena ini jazm. baru jazm. Ya terima wis. Terima orang pahami sarep apa. Repot nanti kalau jazm langsung. Dah tentang i'rab.